Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dan jabatan BIJ 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hasanah SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Gudang Hirang 2, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dan jabatan kategori 1 BIJ 2 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nomor induk mahasiswa 240411300721. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktek ujian mengajar secara tatap muka di SDN Gudang Hirang 2, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Praktek pembelajaran hari ini saya akan laksanakan di kelas 4 dengan materi mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca Doa. Ananda Najwa, silakan pimpin doanya. Tangannya ditadahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti semuanya hadir hari ini? Iya. Alhamdulillah hadir semuanya. Anak-anak sekalian, pada minggu yang telah lalu kita sudah belajar tentang apa? Surah Al-Hujurat Surah Al-Hujurat ayat berapa? ayat 13. 13. Pada minggu yang telah lalu kita belajar Quran Surah Al-Hujurat tentang cara membacanya, ya kan? Cara membaca dengan tajwidnya. Nah, hari ini kita belajar Al-Hujurat lagi, tapi dengan kegiatan yang berbeda. Ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita. Semuanya diminta untuk berdiri.
semangat kita sebelum kita memasuki pembelajaran. Marilah kita sama-sama tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat hari ini. Semangat. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang Quran Surah Al-Hujurat? Artinya kamar-kamar, benar sekali, kamar-kamar. Lalu, apa yang kalian temui, maksudnya keragaman apa saja yang kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari? Keragaman seperti warna kulit, Ya. bahasa, Bahasa, ras, suku, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa pembelajaran kita? Ini tujuannya. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Ananda Najwa, silakan dibaca dengan suara yang keras. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu membaca dan memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 beserta kandungan dengan benar. Dua, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dengan baik. Tiga, peserta didik mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dengan baik. Empat, peserta didik mampu membuat cerita pendek yang berhubungan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 beserta kandungannya dengan baik. Ya, terima kasih. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan yang sudah dibacakan teman kita tadi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah yang kalian ketahui Quran Surah Al-Hujurat itu bercerita tentang apa saja? Keragaman. Tentang keragaman. Lalu, jika kalian menemui ada teman kalian yang memiliki perbedaan seperti warna kulit, suku, agama, dan sebagainya, apa yang akan kalian lakukan? Menghargainya Menghargainya. Apalagi? dan tetap berteman dengannya. Iya, dan tetap berteman dengannya. Baik, berarti bagus. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan memutarkan video tentang keragaman, tentang Quran Surah Al-Hujurat beserta kandungannya. Tolong disimak baik-baik videonya, perhatikan. Perhatikan ya, tadi berkaitan dengan tugas nanti. Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan menyimak lafaz surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya dan juga mengetahui isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, mari kita simak bersama lafaz surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 mengandung pesan bahwa kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain baik berdasarkan materi, fisik, dan sebagainya. Namun, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan kekurangan masing-masing. Memupuk rasa toleransi dan menghargai perbedaan, sebab sesama mukmin adalah bersaudara yang diibaratkan seperti sebuah bangunan, sehingga harus saling menguatkan. Nah, teman-teman, demikianlah video pembelajaran mengenai lafal surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya dan juga kandungannya. Nah, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mempunyai tugas, yakni membuat cerita pendek yang berhubungan tentang surah Al-Hujurat beserta kandungannya. Cerita yang dibuat itu, muatan ceritanya itu harus berhubungan langsung dengan Quran surah Al-Hujurat beserta kandungannya. Lalu yang kedua, muatan cerita yang akan kalian buat itu harus minimal 1 paragraf ya, minimal. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang dari 1 paragraf. Nah, itu kegiatan kita untuk hari ini. Nah, anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan, tapi sebelumnya kalian itu dibagi dalam beberapa kelompok itu untuk memudahkan kalian bekerja sama, baik dalam meriset bahan ataupun mencari ide untuk pembuatan cerita. Karena itu kalian dibagi dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagikan bahan untuk kalian riset dan untuk pembuatan ceritanya. Ini bahannya, letakkan dulu di sini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyusun jadwal kegiatan kita pada hari ini. Jadwal kegiatan pembuatan proyek berupa cerita pendek kita. Dalam kegiatan kali ini, kalian yang pertama kali kalian harus meriset atau mengkaji, menelaah dulu materi dan bahan yang sudah disiapkan serta video yang sudah diperhatikan. Jadi kan sudah diingat. Setelah kalian meriset bahan, kalian akan membuat cerita pendek yang berhubungan dengan Quran surah Al-Hujurat serta kandungannya dan minimal 1 paragraf. Setelah kalian selesai membuat cerita, kalian nanti akan diminta untuk mempresentasikan ke depan cerita yang kalian buat, lalu kelompok yang lain untuk menanggapinya. Itu kegiatan proyek kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, karena sudah dibagi bahannya, silahkan kegiatannya dimulai. Silahkan riset bahannya terlebih dahulu. Buka bahannya lalu kalian kaji. Setelah kaji bersama-sama, kalian pikirkan ide apa, cerita apa yang akan kalian buat. Perhatikan, di sini ada beberapa bahan, kalian bisa meriset. Kalian kaji dulu dari yang foto ini, dari ini, segala macam. Kalian mau buat cerita tentang apa? Tulis judulnya, habis itu silakan buat ceritanya bersama-sama. Karena kalian kelompok, jadi harus bersama-sama. Siap? Buka bahannya dulu, dipelajari, lalu dihubungkan dengan video yang tadi. Kalian buat judul ceritanya dan buat cerita isinya. Minimal 1 paragraf. Silakan dikaji bahannya terlebih dahulu. Kalau kalian selesai mengkaji, silakan buat ceritanya. Minimal ceritanya itu 1 paragraf. Siap. Kalau masih kurang paham, boleh bertanya. Silahkan. Bekerja
sama dalam kelompoknya. Dipelajari lalu ditentukan judul ceritanya apa. Setelah itu buat ceritanya tentang apa. Kalau yang perlu bantuan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ayo, silakan diskusikan di kelompok masing-masing, bekerja sama. Ada yang perlu dibantu? Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompoknya sama kelompoknya. Sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2 tadi. Tulis ceritanya, bekerja sama ya. Silakan tulis. Ditulis. Oh ya, ceritanya tentang apa hari ini? Jangan lupa nama kelompok sama anggota kelompoknya, siapa anggota kelompoknya. Tulis. Sudah ada ini. Dipikirkan lagi. Ada yang perlu dibantu lagi? Ya. Ya. Cerita judulnya cerita judulnya harus dibaca nanti kalau presentasi judulnya dibaca. Dan ceritanya nanti ya. Ayo selesaikan ceritanya. Pembuatan ceritanya diselesaikan dulu. Disambung, apalagi sambungan kata-katanya. Jangan lupa menyelesaikan ceritanya dengan hasil proyek yang bagus, yang baik, semaksimal mungkin. Dipikirkan baik-baik mau cerita tentang apa, isinya seperti apa, biar hasilnya membanggakan kalian sendiri.
semakin bagus cerita, semakin bagus nilai kalian. Jadi dipikirkan lagi, baca lagi ceritanya. Ya, siapa tahu masih ada yang mau ditambahkan lagi dari ceritanya itu. Apa yang mau ditambahkan dari ceritanya lebih menarik dan lebih bagus lagi isinya. Sudah belajar lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Kalau semuanya sudah selesai, sudah diselesaikan dengan sebaik-baiknya, siap-siap untuk presentasi ke depan. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan diwakili saja. Jadi semuanya majulah. Ya. Kita minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan. Silakan perwakilan kelompok 1. Ya, tengah-tengah aja. Diangkat dulu ceritanya. Nah, itu hasil cerita. Nah, kelompok 1 telah menyelesaikan cerita mereka. Mereka akan membacakan cerita yang telah mereka buat. Tolong disimak baik-baik dan nanti silakan untuk menanggapi. Silakan dibaca dengan suara yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama anggota dengan saya Marda, Dani, Imai, Maulida, Fitri, Dina, dan Helmi. Cerita kali ini yang saya buat berjudul Sahabat Antar Suku. Wawa, Ahmad, dan Riri, 3 sahabat dari suku berbeda, yaitu Dayak, Jawa, dan Sunda. Mereka ikut lomba menggambar di sekolah. Masing-masing ingin menggambar rumah adat sukunya, tapi takut mereka menyinggung satu sama lain. Lalu mereka ingat tentang pelajaran surah Al-Hujurat yang mengajarkan untuk saling mengenal walau berbeda suku. Akhirnya mereka sepakat untuk menggambar sebuah desa dengan rumah adat dari berbagai suku yang melambangkan kebersamaan. Dalam perbedaan, pada hari itu gambar yang mereka buat pun menjadi pemenang. Dari situlah mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan dan kesepakatan untuk saling mengenal dan mempererat persaudaraan. Selesai. Oke. Nah, kelompok 1 sudah membacakan cerita yang telah mereka buat. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi cerita dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, Aulia. Apa kesimpulan dari cerita yang kalian buat? Suaranya lebih keras, Aulia. Apa kesimpulan dari cerita yang kalian buat? Apa kesimpulan dari cerita yang kalian buat? Pertanyaannya. Suaranya nak. Kesimpulannya, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan dan kesempatan untuk saling mengenal dan mempererat persaudaraan. Iya, itu jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selamat kembali. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 bawa tugasnya ke depan.
baik. Bisa diarahkan ke depan. Nah, ini cerita dari kelompok 2 sudah menyelesaikan ceritanya juga. Tolong disimak baik-baik apa cerita dari kelompok 2. Silakan. Kami perwakilan dari kelompok 2 yaitu saya, Nuzwah dan dosennya akan mempresentasikan hasil cerita kami yang berjudul Persahabatan Tak Melihat Warna Kulit. Di sebuah desa di pinggir sungai, ada 2 orang sahabat yang bernama Gina dan Tina. Gina berkulit putih, sedangkan Tina berkulit gelap. Walaupun berbeda, mereka selalu bersama, belajar bersama, dan bermain bersama. Suatu hari, teman-teman mereka berbicara tentang warna kulit mereka yang berbeda. Tetapi Gina dan Tina hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting kita sahabat," kata Tina. "Benar," ucap Tina. Kata guruku, Allah tidak memandang seseorang dari fisik, status sosial, atau warna kulitnya, tetapi dari takwanya. Jadi, bersahabatlah dengan siapa saja, dan yang penting dalam persahabatan itu adalah saling menghargai walaupun terdapat perbedaan. Nah, itu tadi cerita dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi cerita dari kelompok 2. Sarah. Pesan apa yang dapat kalian ambil dari cerita yang kalian dapat? Pesan apa yang dapat diambil? Pesan yang dapat diambil, bersahabatlah dengan siapa saja, yang penting dalam persahabatan itu adalah saling menghargai walaupun terdapat perbedaan. Iya, bersahabatlah dengan siapa saja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, kalian sudah menyelesaikan proyek kita pada hari ini, yakni pembuatan cerita pendek yang berhubungan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 beserta kandungannya. Hasil pembuatan proyek kalian berupa cerita sangat luar biasa. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar dari pemutaran video dan lain sebagainya. Kegiatan kita sudah berlangsung. Apa perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Nah, bagian mana dari kegiatan pembelajaran ini yang menurut kalian paling menarik? Di mananya? Pembelajaran hari ini menarik itu di bagian mananya? Di bagian berdiskusinya. Berdiskusinya. Yang lain? Bagian mana yang menurut kalian wah menarik banget hari ini kegiatannya? Bagian mananya? Bagian mana ya? Ceritanya. Oh, bagian cerita atau pembuatan? Pembuatan ceritanya. Setuju? Kalau pembuatan cerita itu yang paling menarik menurut kalian? Pernah buat cerita sebelumnya? Oke, tapi yang namanya buat cerita, apalagi cerita tentang kehidupan nyata, itu pasti menarik. Baiklah. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat berapa? 13. Nah, anak-anak sekalian, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu kandungannya bercerita tentang yang pertama, bahwa kita diciptakan dari nenek moyang yang sama. Iya ada. Nah, nenek moyang sama yaitu siapa? Adam dan Hawa, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu di hadapan Allah semuanya itu sama. Yang membedakan adalah takwanya itu. Habis itu dalam kehidupan kita harus saling menghargai walaupun ada perbedaan, baik itu perbedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya, tetap intinya kita harus saling menghargai dan menghormati dalam keragaman. Karena Allah tidak memandang seorang dari status sosialnya, fisiknya, tapi Allah hanya memandang seorang dari takwanya. Siapa yang paling takwa, maka itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Nah, anak-anak sekalian juga akan membagikan soal untuk kalian. Silahkan diberi namanya. Habis itu
diberi kelasnya. Silakan dijawab pertanyaannya. Jangan lupa namanya ditulis. Ini sudah. Kurang. Sebentar. Silakan namanya ditulis. Jangan lupa namanya ditulis. Silakan diisi namanya, diisi kelasnya, dan dijawab dengan hati-hati, dengan teliti. Dibaca dulu pertanyaannya, baru dijawab. Silakan ditulis nama, kelas, lalu jawabannya. Ini tugasnya mandiri, jadi menjawabnya sendiri-sendiri. Oke, silakan dijawab, dibaca dulu pertanyaannya, dipahami dulu, baru dijawab. Jangan lupa dijawab dengan hati-hati, dibaca terlebih dahulu, dipahami lagi pertanyaannya apa. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Kumpulkan di masing-masing kelompok itu dulu. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 beserta kandungannya dan juga proyek kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, diulang lagi pelajaran yang sudah kalian pelajari di sekolah, bisa dengan bantuan orang tua, saudara, atau siapapun yang ada di rumah. Untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa kembali. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Ananda Najwa, silakan. Tangannya ditadahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya doa tadi, selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan dan ilmunya kita dapat itu bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Saya kira ibu mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.